Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sri Mulyani dengan NPM A1G022082, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu. Di video kali ini saya akan menjelaskan bab 7, yaitu materi sekolah sebagai suatu sistem, mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Baik, yang pertama kita akan membahas pendidikan sistem. Apa sih sistem itu? Ada yang tahu? Nah, sistem adalah suatu kesatuan yang utuh yang saling berinteraksi, berkomunikasi, ketergantungan satu sama lain dengan maksud untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut. Menurut Fatah tahun 2006, pandangan pendidikan sebagai suatu sistem itu dapat dilihat secara mikro dan makro. Berikut ditampilkan bagian pendidikan secara mikro. Di sini ada masukan atau input, lalu proses pendidikan. Nah, di proses pendidikan ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama ada tujuan dan prioritas, yang kedua peserta didik, yang ketiga manajemen, yang keempat struktur dan jadwal isi, yang kelima isi masukan atau input, yang keenam pendidik, yang ketujuh alat bantu pendidikan, yang kedelapan fasilitas, selanjutnya teknologi, pengawasan mutu, penelitian, dan yang terakhir biaya. Lalu setelah proses pendidikan yaitu hasil pendidikan. Lanjut berikutnya yaitu bagian pendidikan secara makro. Bisa dilihat di sini ya teman-teman. Nah, selanjutnya sekolah sebagai suatu sistem. Apa saja sih komponen sistem sekolah? Yang pertama ada masukan atau input, yang kedua proses, yang ketiga keluaran langsung atau output, yang keempat keluaran tidak langsung atau outcome. Nah, lalu seperti apa sih ciri-ciri suatu sistem? Yang pertama terdiri dari banyak unsur. Yang kedua, masing-masing unsur memiliki peranan spesifik untuk mendukung fungsi keseluruhan. Yang ketiga, tersusun dalam suatu tatanan tertentu. Yang keempat, antara masing-masing unsur saling memengaruhi ketergantungan dan berhubungan serta berkomunikasi. Yang kelima, berproses melakukan transformasi dengan mekanisme tertentu. Yang keenam, tidak tergiur dari pengaruh lingkungan. Yang ketujuh, mempunyai maksud dan tujuan. Yang kedelapan, memerlukan masukan dari luar atau lingkungan memiliki mekanisme kontrol. Dan yang kesembilan yaitu mempunyai batas waktu. Nah, di sini ada 3 elemen penting dalam model proses input-output. Ada yang tahu apa saja? Nah, yang pertama siswa sebagai bahan dasar sekolah atau perguruan tinggi berasal dari lingkungannya. Lingkungannya eksternal juga merupakan sumber memperoleh sumber daya. Yang kedua, tempat proses dan organisasi yang dikenal dengan teknologi produksi. Dan yang ketiga, sistem hubungan kemanusiaan yang merupakan jembatan antara lingkungan eksternal dan organisasi pendidikan yang merupakan efek dari produksi pendidikan yang bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu input atau masukan sekolah. Masukan terdiri dari 3 hal. Yang pertama yaitu masukan baku, merupakan siswa termasuk karakteristiknya. Yang kedua yaitu masukan instrumental, merupakan guru, sarana dan prasarana, kurikulum, dana, dan pengelolaan sekolah. Yang ketiga yaitu masukan lingkungan, merupakan segala sesuatu yang berada di luar lingkungan sekolah. Lalu proses sekolah. Menurut Sagala tahun 2010, proses adalah perubahan dalam suatu objek atau organisme, khususnya tingkah laku atau perubahan psikologis. Proses juga merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, termasuk segala proses yang terjadi di dalam sekolah atau kelas dalam rangka mengubah masukan untuk menghasilkan keluaran yang ditargetkan. Oke, lanjut, kita akan membahas output sekolah. Output merupakan hasil dari proses menghasilkan lulusan sesuai dengan standar tertentu dan tentunya sesuai dengan harapan memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Output pendidikan sebagai sesuatu sistem dapat dicerminkan dari suatu prestasi mutu lulusan sekolah. Dan yang terakhir yaitu outcome sekolah. Outcome merupakan keluaran tidak langsung yang menentukan berhasil atau tidaknya sistem sekolah.
Outcome pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari mutu lulusan sekolah, dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau dapat bekerja. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, semoga mudah dipahami ya teman-teman dan dapat bermanfaat untuk yang telah menonton video ini. Semoga setelah menonton video ini mendapat pengetahuan baru ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.